Berita pertama, 86% munisipalitas di Jepang membutuhkan TKA. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menunjukkan bahwa 86% munisipalitas di Jepang membutuhkan tenaga kerja asing TKA. Survei ini dilakukan pada bulan November tahun 2023 terhadap 1.743 munisipalitas di seluruh Jepang. Menurut survei tersebut, sektor pekerjaan yang paling membutuhkan TKA adalah sektor manufaktur, 90%, sektor konstruksi, 89%, dan sektor perawatan, 85%. Survei ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan TKA di Jepang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, penurunan tingkat kelahiran di Jepang, peningkatan usia pensiun, kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Kebutuhan akan TKA di Jepang diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah Jepang pun telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan TKA, antara lain dengan mempermudah proses perizinan dan pemberian visa. Berita ini memiliki beberapa dampak bagi Jepang, antara lain, meningkatkan kesempatan kerja bagi TKA, membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang, meningkatkan keragaman dan integrasi sosial di Jepang. Bagi para pekerja migran, berita ini merupakan kabar baik. Hal ini karena semakin banyak peluang kerja yang tersedia di Jepang. Namun, para pekerja migran juga harus berhati-hati terhadap risiko penipuan. Pastikan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum memutuskan untuk bekerja di Jepang. Berita kedua, Jepang berencana membuka lowongan kerja pengemudi supir taksi, bus, dan truk untuk WNA. Pemerintah Jepang berencana membuka lowongan kerja pengemudi supir taksi, bus, dan truk untuk warga negara asing WNA. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan pengemudi di Jepang. Pemerintah Jepang menargetkan untuk mempekerjakan 100.000 WNA sebagai pengemudi supir taksi, bus, dan truk dalam 5 tahun ke depan. Kebijakan ini akan membuka peluang kerja baru bagi para WNA yang ingin bekerja di Jepang. Namun, para WNA yang ingin bekerja sebagai pengemudi di Jepang harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki SIM kelas 2 atau kelas 1, memiliki kemampuan bahasa Jepang, memiliki pengalaman kerja sebagai pengemudi. Selain itu, para WNA yang ingin bekerja sebagai pengemudi di Jepang juga harus mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Dampak berita. Berita ini memiliki beberapa dampak bagi Jepang, antara lain, meningkatkan jumlah pengemudi di Jepang, membantu mengatasi kekurangan pengemudi di Jepang, meningkatkan keragaman di sektor transportasi di Jepang. Bagi para WNA yang memiliki keahlian sebagai pengemudi, berita ini merupakan kesempatan yang baik untuk bekerja di Jepang. Namun, para WNA juga harus mempersiapkan diri dengan baik, antara lain dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Penjelasan lebih lanjut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Jepang untuk meningkatkan penerimaan tenaga kerja asing. Pemerintah Jepang menargetkan untuk mempekerjakan 300.000 tenaga kerja asing dalam 5 tahun ke depan. Kekurangan pengemudi di Jepang telah menjadi masalah yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, penurunan tingkat kelahiran di Jepang, peningkatan usia pensiun, kurang menariknya profesi pengemudi di Jepang. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan pengemudi di Jepang dan meningkatkan keragaman di sektor transportasi di Jepang. Berita ketiga, tersangka penipuan berkedok dana talangan dari perusahaan Jepang. Kepolisian daerah Metro Jaya menangkap seorang tersangka penipuan berkedok dana talangan dari perusahaan Jepang. Tersangka menjanjikan para korban akan mendapatkan dana talangan dari perusahaan Jepang hingga 230 juta rupiah. Para korban diminta untuk membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Setelah uang muka dibayarkan, para korban tidak mendapatkan dana talangan yang dijanjikan. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember tahun 2023. Tersangka mengaku telah melakukan penipuan terhadap lebih dari 100 orang. Modus operandi tersangka adalah dengan membuat website palsu yang mengatasnamakan perusahaan Jepang. Website palsu tersebut menawarkan dana talangan kepada para korban yang mengalami kesulitan keuangan. Para korban yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian diminta untuk menghubungi tersangka.
Tersangka kemudian meminta para korban untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, tersangka tidak memberikan dana talangan yang dijanjikan. Para korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi. Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dampak berita. Berita ini memiliki beberapa dampak bagi para pekerja migran, antara lain meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan berkedok dana talangan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum memutuskan untuk bekerja di Jepang. Bagi para pekerja migran yang ingin bekerja di Jepang, penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum memutuskan untuk bekerja di Jepang. Pastikan untuk menghubungi perusahaan atau agen tenaga kerja resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat.